Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus memantau eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel yang semakin memanas. Pasalnya, konflik yang berkepanjangan bakal berdampak bagi penyediaan minyak mentah dan BBM di dalam negeri. Apalagi Indonesia saat ini sudah menjadi net importir minyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM terus memantau eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel yang semakin memanas. Pasalnya konflik yang berkepanjangan akan berdampak bagi penyediaan minyak mentah dan BBM di dalam negeri. Apalagi Indonesia merupakan net importer minyak. Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan bahwa produksi minyak mentah dalam negeri selama ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Saat ini produksi minyak nasional rata-rata hanya berkisar di level 600.000 barel per hari. Di sisi lain saat ini Indonesia mengimpor minyak dari berbagai negara secara total 840.000 barel per hari, terdiri dari minyak mentah sebesar 240.000 barel per hari dan produk BBM sebesar 600.000 barel per hari. Jadi stoknya kan yang cukup lah. Nah ini memang Pertamina sudah mengambil langkah-langkah pengamanan kalau nanti ada menghadapi kesulitan supply, ya, terutama yang delivery dari daerah konflik ya. Jadi kita udah cek Pertamina aja udah ambil langkah pengamanan, ya termasuk juga untuk LPG. LPG ini kan penting ya kalau punya beras nggak bisa dimasak, ya repot juga. Nah, makanya itu kita untuk security energy kita harus banyak nyiapin. Kan kita udah punya program sebetulnya, ya Jargas, gitu, kompor listrik. Nah, ini jadi peringatan buat kita nih untuk bisa mengakselerate. Meski demikian, Arifin memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM hingga Juni 2024, sekalipun tensi di kawasan Timur Tengah antara Iran dan Israel tengah memanas. Apabila konflik terus berlanjut dan semakin meluas, maka menurutnya pemerintah akan mengambil sikap, salah satunya yakni membahas kembali revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Revisi aturan ini nantinya akan mengatur pembatasan BBM bersubsidi Pertalite. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penggunaan minyak di dalam negeri. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita lihat dari sisi produksi untuk minyak mentah di Indonesia 600.000 barel per hari. Adapun kebutuhannya sekitar 840.000 barel per hari. Sehingga pengadaannya harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Di mana minyak mentah ada 240.000 barel per hari. Sementara dalam bentuk bahan bakar minyak atau BBM mencapai 600.000 barel per hari. Dan selanjutnya kita akan cermati negara-negara pengimpor minyak bumi terbanyak ke Indonesia. Ini data dari tahun 2022, kita lihat yang pertama ternyata masih ada Singapura 10,3 miliar dolar Amerika atau dengan berat bersih sekitar 10,9 juta ton. Berikutnya Malaysia 6,2 miliar dolar Amerika dengan berat bersih sekitar 6,7 ton. Kemudian kita lihat Arab Saudi 5,95 miliar dolar Amerika, menyusul Nigeria senilai 5,67 miliar dolar, kemudian Amerika Serikat 3,17 miliar dolar Amerika. Itu dia negara-negara pengimpor minyak bumi terbanyak di Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi realisasi impor minyak dan gas bumi. Ya, Januari sampai dengan Maret tahun lalu kita lihat pergerakannya mencapai 8,33 miliar dolar Amerika untuk nilai dari realisasi impor minyak dan gas bumi di Indonesia.
Dan kita lihat ini ada kenaikan sekitar 8,13% menjadi 9 miliar dolar Amerika pada periode Januari sampai dengan Maret 2024. Atau bisa dikatakan di sepanjang kuartal pertama tahun 2024. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi impor migas pada kuartal 1 2024. Ya, untuk impor minyak mentah mencapai 2,4 miliar dolar Amerika. Sementara untuk impor hasil minyak 6,6 miliar dolar Amerika. Itu dia beberapa data terkait dengan produksi, kemudian kebutuhan dan importasi dari minyak mentah maupun dalam bentuk BBM ke Indonesia. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini terkait dengan upaya mengantisipasi lonjakan impor minyak dan BBM. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abra Talatov. Beliau adalah ekonom Indef. Ya, halo, selamat pagi Pak Abra. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak Abra. Sehat, sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan pergerakan kondisi global harga minyak mentah dunia begitu. Review dari Indef sendiri seperti apa sih kondisinya, sejauh mana korelasinya terhadap peningkatan harga minyak global saat ini? Iya, kita tentu memantau terus bagaimana dinamika eskalasi geopolitik di Timur Tengah khususnya antara Israel dengan Palestina dan telah menyebar ke beberapa negara khususnya dengan Iran. Dan ketika terjadi serangan balasan Israel ke Iran di hari Jumat lalu, memang sangat terlihat dampaknya dalam jangka pendek. Ya, harga minyak mentah dunia di hari itu naik sampai 3,6%. Bahkan Brent sudah menyentuh level $90 per barel. Dan dengan level $90 per barel ini tentu bukanlah level yang stabil, tapi masih ada potensi terjadinya lonjakan. Bahkan beberapa pihak termasuk pemerintah sudah mengantisipasi adanya skenario kenaikan harga minyak mentah sampai $100 per barel. Dan ini tentu cukup berisiko buat kondisi ketahanan dan energi kita, kesiapan energi kita menghadapi risiko gejolak geopolitik global. Karena di tahun 2022 kita tahu, kita belajar dari pengalaman perang Rusia-Ukraina. 2022 itu harga minyak mentah menembus level 100 sampai $110 per barel. Dan ketika itu juga kondisinya kita cukup tertekan menghadapi kenaikan harga minyak mentah. Dan akhirnya dihadapi oleh pemerintah waktu itu dengan menambah alokasi anggaran subsidi energi yang cukup signifikan. Nah, mungkin di bagian nanti saya akan tunjukkan bagaimana resiko-resikonya terhadap fiskal kita. Dan kalau dari sisi proyeksi, ya ini baru berlangsung kurang lebih 3 atau 4 hari pasca serangan balasan Israel ke Iran, dan ini masih ada resiko terjadinya serangan balasan dari Iran maupun dari negara-negara lain yang juga terpapar dalam geopolitik global ini. Gitu. Jadi memang resiko di atas 100, bahkan lebih ekstrim lagi di atas 110 atau 120 itu sangat terbuka lebar peluang-peluang itu. Lantas reaksi dari negara-negara produsen minyak mentah dunia, OPEC lah misalnya begitu, ataupun OPEC Plus termasuk dengan Rusia di sana. Anda melihat bagaimana? Apakah mereka sudah mengantisipasinya atau mereka justru happy dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia yang bisa tembus ke $100 Amerika per barrel? Ya, justru sebetulnya goncangan geopolitik ini ya tidak berpengaruh langsung dari sisi produksi, tetapi yang justru terdampak adalah dari sisi distribusinya. Bagaimana arus lalu lintas nantinya ya dari timur ke barat melalui Laut Merah maupun terusan Suez ini akan sangat terganggu ketika eskalasi masih terus berlanjut. Nah, dari sisi produksi negara-negara OPEC, saya melihat ya kemampuan untuk menambah ruang untuk menambah produksi itu masih terbuka lebar. Tapi kan tadi persoalannya adalah dari sisi distribusi, dan ini distribusi yang terganggu ini akan turut meningkatkan risiko terjadinya gangguan supply chain di komoditas energi ini. Dan saya melihat di masing-masing negara yang membutuhkan importasi crude maupun BBM, ya mereka masing-masing tentu sudah menyiapkan skenario dan memitigasi dengan misalnya melakukan kontrak pembelian jangka menengah, jangka panjang ya dengan harga yang juga di hedge ya, di hedging dari sekarang, ditetapkan di kontrak, sehingga itu bisa mengurangi
adanya resiko peningkatan anggaran untuk mengimpor BBM maupun minyak mentah. Oke, sejauh mana dampaknya dari sisi kelangkaan yang dikhawatirkan banyak pihak? Karena tadi memang dari sisi produksi memang tidak terpangkas begitu. Tapi kan kita tahu distribusinya, jalur-jalurnya juga yang harus mungkin melewati daerah ataupun sampai dengan Tanjung Harapan di Afrika yang membutuhkan waktu bahkan sampai dengan 10 hari lebih jauh lagi. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Abra, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Abra Talatov, ekonom Indef ya, terkait dengan dampak dari konflik geopolitik global yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah terhadap pergerakan harga minyak mentah dunia. Pak Abra, lantas posisi Indonesia sebagai net importer dari minyak mentah saat ini seperti apa? Apakah ini menjadi suatu hal yang nantinya akan jangka panjang begitu, mengingat tadi kelangkaan harga global pasti akan meningkatkan juga harga, kemudian dari sisi produksi ataupun lifting migas kita pun kan tertatih-tatih begitu untuk mencapai target. Silakan nih Pak Abra. Ya, yang pertama tentu kita perlu melihat bagaimana neraca energi kita khususnya BBM ya, antara keseimbangan produksi ya kemudian konsumsi ini tentu tidak mampu ditutup ya dari kemampuan peningkatan produksi domestik kita. Oke. Kita melihat bahwa trennya produksi minyak nasional kita itu terus menurun dari tahun ke tahun. Dari misalnya kita lihat data tahun 2017 ya, produksi migas kita waktu itu masih mampu mencapai 801 ribu barel per hari. Dari 800 ribu terus menyusut di tahun lalu hanya 605 ribu. Betul. Nah di sisi lain konsumsi BBM kita ya terus meningkat pesat dari khususnya pasca pandemi COVID-19 dan ini tercermin dari misalnya konsumsi BBM bersubsidi kita yang terus melonjak ya, dari tahun 2017 itu masih 2019 masih 17 juta liter, di tahun ini sudah 19 juta liter. Nah, kenaikan konsumsi tanpa dibarengi dengan peningkatan produksi tentu konsekuensinya adalah kita membutuhkan impor yang semakin besar. Yes. Nah, kenaikan impor ini kan juga resikonya bukan hanya dari resiko kenaikan harga minyak mentah tadi yang dikhawatirkan akan menyentuh $100 per barel, tetapi juga ada risiko kedua yaitu variabel nilai tukar kita. Di tahun 2024 ini asumsi kurs kita kan Rp15.000 per dolar. Nah, betul. Sampai hari ini sudah kurang lebih di atas 16.000. Artinya dua risiko itu sudah menjadi bagian yang berpotensi meningkatkan defisit migas kita, dan ketiga risiko terjadinya over quota. Nah, kalau misalnya harga minyak mentah naik kan pemerintah pasti pilihannya semakin terbatas. Yeah. Menambah anggaran subsidi yang pertama, atau ya mengurangi atau membatasi distribusi BBM bersubsidi. Dalam artian kuotanya tidak ditambah. Gitu, karena ada kecenderungan ya di saat BBM non subsidi ini harganya naik, ya disparitas harga antara BBM non subsidi dan subsidi kan makin lebar. Tentu secara logis masyarakat akan beralih migrasi menggunakan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar bersubsidi. Nah, ini memang sangat berbahaya sekali ketika pemerintah tidak mampu memitigasi sejak awal. Kira-kira berapa besar nanti potensi terjadinya migrasi BBM non subsidi ke subsidi. Nah, oleh karena itu memang pemerintah berkejaran dengan waktu ya untuk segera melakukan reformasi subsidi energi, dalam hal ini mengubah mekanisme subsidi dari yang terbuka menjadi targeted atau tertutup. Nah, kita tahu bahwa pemerintah dari tahun ke tahun memiliki kecemasan yang luar biasa besar, ya khawatir terjadi shock, terjadi gejolak sosial, dan dari sisi ekonomi khawatir akan meningkatkan inflasi bagi masyarakat. Betul. Nah, tetapi memang ini pilihan yang tidak menyenangkan semua pihak, tetapi harus bisa dilakukan oleh pemerintah secara smooth gitu. Artinya ada proses transisi yang memang sudah harusnya dilakukan dari 3-5 tahun yang lalu. Ini pemerintah abai dalam melakukan reformasi subsidi energi. Lantas seberapa berani langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah? Mengingat ini kan kondisi sudah sangat urgent sekali begitu, bahwa kemungkinan lonjakan harga minyak mentah dunia akan terus bertambah, pasokan kemungkinan juga akan terbatas, kemudian kebutuhan
tidak bisa dikurangi di dalam negeri, bahkan semakin meningkat dengan angka penjualan kendaraan bermotor yang sudah mencapai 1 juta unit per tahun begitu ya Pak Abra. Anda Iya. melihat bagaimana? Apakah akhirnya pilihan-pilihan ini akan menjadi pembahasan jangka panjang juga dari sisi pemerintah? Karena kan pilihannya tidak sama-sama mengenakan begitu. Iya, pertama tentu kita bagaimana bisa meyakinkan atau mendorong pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang tepat adalah dengan melihat sejauh mana kapasitas fiskal kita bisa menahan ya Oke, gejolak kenaikan harga minyak mentah dan juga tren pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, di tahun ini kan 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM dan LPG saja itu 110 triliun dengan oke. asumsi ya nilai tukar rupiah itu 15.000 rupiah dan harga minyak mentah 80 dolar per barel. Hmm, Nah, saya mencoba membuat simulasi bahwa ketika harga minyak mentah nantinya bisa mencapai 100 dolar per barel dengan asumsi kurs yang tetap 15.000 itu saja sudah berpotensi menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM kita itu kurang lebih 106 triliun hmm, atau per kenaikan 1 dolar minyak mentah itu ada oke. tambahan 5,3 triliun. Nah, Oke. kalau kita tambah lagi asumsinya kursnya 16.000 dan ICP-nya 100 dolar per barel, itu bertambah lagi potensi tambahan subsidi dan kompensasi BBM dan LPG itu menjadi 7,8 triliun per kenaikan 1 dolar per barel. Wow, Nah, itu ada dua asumsi tadi, oke. nilai tukar dan ICP. Ditambah lagi yang ketiga, yaitu resiko terjadinya over kuota. Kalau kuotanya jebol, misalnya kita asumsikan cukup cukup moderat 10% saja, itu potensi tambahan subsidi dan kompensasi BBM dan LPG itu 194,7 triliun. Artinya bisa naik 1 sampai 2 kali lipat kenaikan Oke. subsidi dan kompensasi. Nah, masalahnya tahun ini sangat berbeda dibandingkan tahun 2022. APBN kita masih diperbolehkan untuk memperlebar defisit fiskal lebih dari 3%. Maka pemerintah di tahun 2022 masih dimungkinkan menambah subsidi dan kompensasi energi waktu itu sampai 521 triliun Yes, betul. realisasinya. Nah, tahun ini kita defisit kita hanya dibatasi 3%, tidak ada ruang yang lebih fleksibel gitu. Artinya kan pilihannya Hmm, harus mengurangi belanja baik itu dari iya, subsidi iya. energi maupun dari pos-pos yang lain atau meningkatkan penerimaan negara Oke, di satu gitu. sisi kita tahu Memang pilihannya penerimaan sangat negara juga terbatas. kan oke lah beberapa target pajak penerimaan kita juga melampaui target dari pemerintah sendiri begitu. Tapi kan dari pos-pos lain begitu yang di tengah dikejar juga belum optimal. Nah, apakah Ya. pilihan untuk menaikkan harga BBM ini terbuka mengingat pemerintah masih memantau nih sampai dengan pertengahan tahun Pak Abra. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abra Talatov Ekonom Indef. Ini Pak Abra, semakin menarik perbincangan kita. Kita tahu Kementerian SDM juga menyatakan bahwa volume impor minyak mentah dan BBM saat ini sudah mencapai 840 ribu barrel per hari begitu ya. Dan ini kan tadi kebutuhannya harus dipenuhi dengan importasi. Kekuatan APBN menjadi tanda tanya berikutnya karena tadi ada batasan yang kemarin kalau zaman Covid kita masih boleh ya fleksibel. Sekarang nih udah lebih ketat lagi. Anda melihat ini akan menjadi tantangan tersendiri tidak? Sampai dengan pertengahan tahun loh, pemerintah akan mereview pergerakan harga minyak mentah dunia global ini. Pak Abra, silakan. Ya, yang pertama tentu yang akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan apakah harga BBM bersubsidi Ya. maupun LPG bersubsidi ini apakah harganya akan tetap dipertahankan sampai akhir tahun atau pemerintah terpaksa memutuskan melakukan penyesuaian kenaikan harga. Karena tadi ruang fiskal yang terbatas untuk menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi. Nah, ini kan sangat bergantung dari harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah, kemudian juga konsumsi dari BBM maupun LPG bersubsidi. Nah, apakah ya akan ada risiko terjadinya over kuota karena terjadi migrasi tadi Oke, konsumen non subsidi ke produk bersubsidi. betul. Tentu ini juga akan bisa diatasi pemerintah jika pemerintah berani mengambil keputusan yang tegas dan
tentu terukur sejauh mana nanti dampak pasti ada. Nah, pilihannya kan menaikkan harga atau mengurangi konsumsi dengan melakukan pembatasan. Nah, pembatasan ini saya pikir sudah ada diskusi ataupun wacana dari pemerintah akan dilakukan dalam jangka pendek, misalnya BBM bersubsidi, Pertalite ini diwacanakan akan dilakukan pembatasan di pertengahan tahun ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sampai saat ini bagaimana mekanisme dan kriteria ya konsumen yang masih diperbolehkan membeli BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi. Dan ini kan masyarakat masih sangat belum tersosialisasikan ya bagaimana mekanismenya mereka bisa memperoleh produk bersubsidi, kemudian kriterianya seperti apa. Yeah. Nah, saya melihat bahwa ini menjadi momentum buat pemerintah untuk mengubah mekanisme subsidi menjadi targeted, tetapi dengan catatan harus dilakukan secara hati-hati, misalnya dengan menjalankan masa transisi, misalkan untuk periode 1-2 tahun ke depan, ya pemerintah bisa menetapkan konsumen dengan kelompok desil 1-6 atau 7, ya artinya kelas menengah bawah masih bisa menikmati BBM maupun LPG bersubsidi. Nah, ini semata-mata untuk bisa mengurangi shock terhadap kelas menengah bawah. Oke. Nah, kemudian hasilnya nanti dievaluasi 1-2 tahun ke depan sebagaimana efektif distribusi BBM tertutup ini, kemudian juga seberapa besar kuota BBM dan LPG bersubsidi ini mampu dihemat. Nah, ini menjadi masa transisi. Saya pikir ini menjadi jalan tengah bagi pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan secara dramatis. Yang kedua, ada solusi lain yang saya pikir juga patut dipertimbangkan oleh pemerintah dengan yang menggenjot penggunaan kendaraan listrik baik mobil maupun motor listrik. Kenapa? Yang pertama, dengan penggunaan kendaraan listrik ini kan artinya ya konsumen nanti akan mengurangi BBM gitu dan akan menggunakan sumber energi domestik yaitu dari listrik. Padahal kita tahu bahwa suplai listrik kita di tahun lalu masih oversupply kurang lebih 40% atau setara 6 gigawatt. Nah, artinya kan ada substitusi gitu dari konsumsi BBM ke konsumsi listrik. Jadi satu sisi mengurangi importasi BBM-nya, yang kedua ini mampu mengurangi oversupply listrik dan pada gilirannya juga akan mengurangi subsidi maupun kompensasi energi melalui konsumsi listrik yang meningkat. Nah, ini yang saya melihat jarang sekali didiskusikan oleh pemerintah bagaimana mengatasi persoalan ketahanan energi kita dengan secara holistik itu, bukan hanya bicara BBM tetapi juga bicara di sektor tenaga listrikan. Pertanyaan berikutnya nih Pak Abra, implementasinya di mana? Karena kita tahu pada saat pelaksanaan di lapangan kan ya sejauh ini tidak berhasil begitu, mengingat masih banyak kebocoran di sana sini. Pada saat pelaksanaan pembatasannya pun juga tidak keras begitu dalam pelaksanaannya begitu di lapangan. Ya, sebetulnya persiapan untuk mewujudkan ya mekanisme subsidi target itu sudah dilakukan beberapa tahun terakhir, misalnya dengan pemerintah menugaskan Pertamina ya untuk melakukan pendataan konsumen BBM maupun LPG bersubsidi dengan mekanisme digital ya dengan aplikasi My Pertamina. Itu sebetulnya sebagai langkah awal di mana nanti dari database yang dihimpun itu seharusnya bisa menjadi dasar pemerintah apakah memang distribusi BBM dan LPG bersubsidi selama ini sudah tepat sasaran. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas untuk melakukan pembatasan walaupun belum ada larangan secara tegas. Perpres 191 2014 belum direvisi dan sifatnya masih himbauan. Ini kan masih sulit dan kita tahu beberapa waktu terakhir itu cukup viral di mana ada seorang artis menggunakan LPG bersubsidi. Ini kan menjadi momentum kesadaran masyarakat bahwa ternyata memang LPG 3 kg itu hanya berhak digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dan yang kemudian yang kedua juga bagaimana pemerintah melalui Pertamina sebetulnya sudah melakukan upaya pembatasan dengan menugaskan agen maupun penyalur LPG bersubsidi untuk melakukan pendataan. Jadi konsumen akhir membeli kemudian data. Nah, ini memang masih kalau saya melihat masih terjadi penyimpangan. Jadi masih ada agen ataupun penyalur yang memang membuat catatan itu atau logbook itu ya secara fiktif gitu, bukan secara real. Nah, tinggal nanti memang aturan di atas kertasnya dibuat, revisi Perpres 191 dibuat, kemudian kriteria yang jelas, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah sosialisasi kepada masyarakat bagaimana mengakses, bagaimana mengajukan
untuk bisa membeli BBM maupun LPG bersubsidi, dan bagaimana mekanisme komplain dan masyarakat yang mereka Oke. masih merasa membutuhkan, Baik. kemudian nanti di assess oleh pemerintah apakah individu atau konsumen tersebut masih berhak. Nah itu mesti Oke. mesti ada mekanisme pengaduan sehingga ini mengurangi gejolak sosial di masyarakat. Oke Pak Bra, berarti memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan begitu. Yang penting bagaimana implementasinya lagi-lagi di lapangan, setiap kebijakan, aturan baru yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membatasi penggunaan ataupun mungkin nanti ada upaya terakhir penyesuaian harga. Yang penting adalah komunikasi publiknya ini harus tepat dan juga mungkin intensif dilakukan kepada masyarakat. Baik Pak Abra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Abra. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, yaitu konflik geopolitik. Bayangi surplus neraca perdagangan Indonesia. Market Review segera kembali.